Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 21. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam ruangan pil samsara, pada saat ini ketegangan antara Lindong dengan Sanjin pun mulai berkurang. Karena di belakang mereka, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda berbaju merah yang merupakan salah satu penguasa di wilayah barat laut. Dan pemuda ini memiliki julukan sebagai Serigala Bengis. Namanya adalah Tianzhen dan level kekuatannya adalah Nirwana kedua. Kekuatan dari Tianzhen ini, konon katanya, dia seimbang dengan Liu Bei. Namun Tianzhen adalah sosok yang sangat jahat, karena dia akan membantai siapapun yang berani melawan dirinya. Setelah masuk ke dalam ruangan pil samsara, pada saat ini Tianzhen berkata pada mereka semua yang ada di tempat ini, "Haha, ternyata kalian berempat dari dinasti Mobei ya." Sanjin dan orang-orangnya yang berasal dari dinasti Mobei, ketika mereka melihat Tianzhen, terlihat raut wajah sangat ketakutan. Dan di dalam hati, Sanjin pun mengatakan, "Aku mendengar bahwa Tianzhen adalah seseorang yang sangat kejam dan juga brutal. Itulah sebabnya dia mendapatkan julukan sebagai serigala yang bengis." Sesaat kemudian, Tianzhen pun melihat ke arah Lindong. Kemudian dia mengatakan, "Hei, kamu yang di belakang sana, bukankah kamu itu adalah Lindong? Aku telah mendengar dari Liu Bei bahwa dirinya pada saat ini sangat menghormatimu ya." Mendapat pertanyaan seperti itu dari Tianzhen, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam. Dan sambil menyilangkan tangan di dadanya, Lindong menjawab perkataan dari Tianzhen, "Aku hanya bertemu dengan Liu Bei sekali saja, dan aku tidak menganggap bahwa dia menghormatiku, karena itu benar-benar tidak pantas dilakukan oleh seorang Liu Bei padaku." Jawaban dari Lindong itu sangat tegas, dan tidak ada ketakutan sama sekali. Hal ini membuat Tianzhen menjadi sedikit geram, karena siapapun orang yang melihatnya pasti akan sangat ketakutan. Tapi hal itu tidak berlaku pada Lindong. Dia kemudian mengepalkan tangannya. Tidak lama kemudian orang-orang dari luar pada saat ini telah masuk ke dalam ruangan pil samsara. Seorang pemuda berjambul dengan rambut berwarna pirang. Dia lalu mengatakan, "Hei, itu adalah pil pengubah hidup dan mati." Karena mereka semua pada saat ini yang baru memasuki ruangan, tatapan mata mereka langsung menuju pil samsara yang ada di ujung dari ruangan ini. Lindong dengan tatapan mata tajamnya pada Tianzhen, dia kali ini berkata dalam hati, "Pada akhirnya, aku masih gagal untuk menghindari keributan, dan pil samsara itu harus jatuh ke tanganku." Pemuda berjambul pirang ketika dirinya melihat sosok dengan baju berwarna merah darah. Seketika raut wajahnya menjadi sangat ketakutan dan dia mengatakan dengan lirih, Itu, bukankah itu adalah Tianzhen Serigala Bengis? Aku tidak berharap bahwa dia juga akan datang ke tempat ini." Dikatakan bahwa Tianzhen telah membunuh orang kuat yang berada di level Nirwana kedua. Dan sejak saat itu, namanya pun menjadi terkenal. Kemudian tidak ada orang yang berani untuk memprovokasi Tianzhen sebagai seseorang yang sangat jahat ini. Sambil melihat ke arah pil samsara, Tianzhen pada saat itu tertawa dan dia mengatakan, "Pil pengubah hidup dan mati itu, aku sangat menyukainya. Apakah semua orang yang ada di tempat ini setuju jika aku memiliki pil itu?" Sontak kata-kata dari Tianzhen membuat semua orang menjadi terdiam. Dan mereka dengan tatapan yang takut kemudian mengatakan dalam hati, "Jika kita berani bertarung dengan Tianzhen, pasti kita semua akan mengalami penderitaan." Sejenak Sanjin menatap Tianzhen. Kemudian dia memiliki rencana yang busuk. Dan tiba-tiba saja sambil tersenyum Sanjin pun mengatakan, "Kita semua rela jika kamu memiliki pil itu. Tapi aku tidak tahu apakah Lindong setuju dengan dirimu, karena dia adalah orang yang pertama kali datang ke tempat ini." Mendengar perkataan dari Sanjin, tatapan mata Lindong terlihat sangat marah, karena jelas-jelas ini adalah provokasi yang dilakukan Sanjin supaya Tianzhen bertarung dengan Lindong. Mendapat perkataan seperti itu dari Sanjin, kini Tianzhen melihat ke arah Lindong dan mengatakan, "Lindong, seharusnya kamu juga setuju kan jika aku memiliki pil samsara itu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Tianzhen, Lindong tidak segera menjawabnya dan dia terdiam sejenak. Sesaat kemudian dengan tatapan yang sangat tajam dan raut wajah yang tidak menunjukkan ketakutan sama sekali, Lindong pun menjawab perkataan dari Tianzhen.
Aku juga membutuhkan pil pengubah hidup dan mati itu, dan siapapun yang ingin mendapatkannya, mari kita mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Semua orang yang berada di dalam ruangan ini kaget ketika mereka mendengar perkataan dari Lindong yang sangat berani itu pada Tianzhen. Dan orang-orang berpikir, meskipun Lindong sudah berhasil mengalahkan Shikun, tapi Tianzhen ini tidak bisa dibandingkan dengan Shikun yang baru saja naik menjadi nirwana kedua. Karena Tianzhen adalah orang yang benar-benar jahat, dan dia juga disebut sebagai orang gila yang membunuh tanpa memberikan belas kasihan apapun. Sanjin pada akhirnya tertawa karena kata-kata provokasi darinya pada akhirnya berhasil juga. Dan hal ini kemungkinan akan membuat Tianzhen sangat marah dan dia akan bertarung dengan Lindong. Sambil melihat ke arah Tianzhen, Sanjin pun mengatakan, "Haha, bocah itu telah benar-benar meremehkan Tianzhen di depan banyak orang. Dan aku yakin bahwa Tianzhen ini pasti tidak akan membiarkan Lindong pergi dengan mudah. Karena sekarang, di tubuh Tianzhen terpancar sebuah aura yang sangat mengerikan. Dan ini adalah aura pembantaian sebagai seorang serigala bengis." Mendapatkan perkataan yang sangat berani dari seorang Lindong, pada saat ini Tianzhen mengepalkan tangannya dan dia dengan senyum bengisnya pun berkata pada Lindong, "Aku sangat tidak suka jika ada orang-orang yang mencuri barang-barang yang aku inginkan. Lindong, kamu pada saat ini telah menantangku dan ingin bersaing memperebutkan pil samsara itu. Sepertinya dirimu tidak memiliki kualifikasi." Mendapat perkataan seperti itu dari Tianzhen, Lindong pun tersenyum dan dia mengangkat tangannya juga, lalu berkata, "Jika kau mengatakan kualifikasi, coba saja datang padaku dan kita akan bertarung." Perkataan Lindong itu benar-benar telah memprovokasi Tianzhen, dan sambil tersenyum, Tianzhen mengatakan, Kamu sangat berani ternyata." Setelah mengatakan kata-kata itu, Tianzhen pun mengaktifkan energi Yua di dalam tubuhnya, dan seketika aura yang sangat mengerikan kini terpancar dari tubuh Tianzhen. Bahkan orang-orang yang berada di dalam ruangan ini, ketika merasakan aura yang sangat mengerikan dari Tianzhen, mereka terlihat sangat ketakutan. Tianzhen yang sudah siap untuk melakukan pertarungan, kakinya pun menginjak ke lantai, dan seketika lantai itu pun hancur lebur. Dengan tatapan mata yang tajam, Tianzhen segera meluncur ke arah Lindong. Namun Lindong sendiri masih terlihat santai ketika melihat Tianzhen akan segera menyerang dirinya. Dengan sudah mengaktifkan tubuh emas nirwana dan juga sudah mengepalkan tangannya sambil meluncur cepat ke arah Lindong, Tianzhen pada saat ini berteriak, "Lindong, asal kau tahu, jika diriku sudah bertarung dengan seseorang, maka aku tidak peduli apakah orang itu kuat atau lemah. Aku tidak akan pernah menahan kekuatanku. Jika kamu tidak bisa menghadapi pukulanku pada saat ini, maka dirimu akan segera mati." Hanya dalam hitungan detik saja pada saat ini Tianzhen sudah berada di hadapan dari Lindong. Namun Lindong sendiri pada saat ini benar-benar tidak memiliki ketakutan dalam menghadapi kekuatan besar dari Tianzhen. Tubuh emas dari Tianzhen semakin bercahaya dengan terang. Dia pun kemudian melemparkan tinju pada Lindong sambil mengatakan, "Tinju 10.000 tentara serigala yang mematikan." Aura-aura tinju yang dikeluarkan oleh Tianzhen pada saat ini berubah menjadi serigala dalam jumlah yang sangat banyak. Dan serigala-serigala bengis itu semuanya berlari ke arah Lindong. Ketika tinjuan serigala sudah sangat dekat dengan Lindong, pada saat ini Lindong segera mengambil ancang-ancang dan dia mengangkat tangannya. Sebuah cahaya keemasan keluar dari tangan Lindong tersebut. Karena pada saat ini di dalam tubuh Lindong, dia sedang menuangkan energi Yuan, energi mental, dan juga energi pelahap ke dalam formasi alam semesta kuno. Sesaat kemudian, Lindong pun mengacungkan jarinya. Dari ujung jari tersebut keluar cahaya kemasan. Dengan tatapan yang sangat tajam penuh keberanian, Lindong pun berteriak, "Keluarlah jari pemenjara surgawi." Jari kelima mengguncang alam semesta. Tiba-tiba saja fluktuasi energi di dalam ruangan pil samsara ini menjadi berubah dan sangat mengerikan. Udara di langit-langit ruangan ini seketika berputar-putar, dan kemudian sebuah jari raksasa dengan warna emas keabu-abuan keluar dari udara yang berputar di langit-langit. Dengan cepat, jari pemenjara surgawi pengguncang alam semesta ini meluncur ke arah tinju 10.000 serigala. Tidak butuh waktu lama, pada saat ini jari pemenjara surgawi level 5 milik Lindong meluncur
dan langsung menghantam tinju 10.000 serigala milik Tianzhen. Dari hantaman tersebut menimbulkan suara ledakan yang sangat keras, bahkan cahaya terang juga muncul di tempat itu. Semua orang yang melihat hal ini, mereka pun terlihat sangat ketakutan karena merasakan sebuah energi yang sangat mengerikan dari hantaman dua kekuatan milik Lindong dan juga Tianzhen itu. Dalam melihat pertarungan dua seni bela diri yang sangat kuat, mereka sontak mengatakan, serangan ini benar-benar mengerikan. Bahkan dari aura benturannya saja membuat lantai di tempat ini menjadi hancur lebur dan bebatuannya terangkat ke udara kemudian berubah menjadi debu. Tidak lama setelah itu, kedua seni bela diri yaitu tinju 10.000 serigala dan juga jari pemenjara surgawi level 5 milik Lindong benar-benar hancur. Hal ini menimbulkan ledakan yang sangat keras di dalam ruang pil samsara. Karena kedua serangan itu imbang, pada saat ini Tianzhen dan juga Lindong sendiri mereka terpental mundur. Karena tidak ingin tumbang, pada akhirnya Tianzhen dan juga Lindong mereka menahan diri mereka supaya tidak terjatuh. Akibat dari serangan mereka berdua, pada saat ini di dalam ruangan pil samsara terdapat banyak kepulan asap. Semua orang yang telah melihat pertarungan antara Tianzhen dengan Lindong, pada saat ini mereka benar-benar sangat terkejut. Sanjin kemudian berkata dalam hati, Lindong itu, dia benar-benar bisa menerima serangan dari Tianzhen. Aku tahu bahwa serangan yang dikeluarkan oleh Tianzhen tadi itu sangat cukup untuk membuat seorang nirwana level 2 menjadi terluka parah. Namun aku tidak menduga bahwa serangan yang dilancarkan oleh Tianzhen itu masih bisa ditahan imbang oleh Lindong. Kemampuan bocah ini benar-benar tidak rendah dan dia tidak bisa dinilai hanya dari covernya saja. Ternyata Lindong lebih baik dari kita semua. Kelompok dari Sanji dan semua orang yang berada di tempat ini pada saat ini benar-benar tahu kekuatan asli dari Lindong. Meskipun dirinya hanyalah seorang nirwana level 1, tapi dia mampu menghadapi serangan seorang nirwana level 2 sekuat Tianzhen. Yang bahkan serangan Tianzhen tadi jika mengenai seorang nirwana level 2 biasa bisa menimbulkan luka yang sangat serius dan kemungkinan mereka juga bisa mati. Dengan tatapan mata yang sangat tajam pada arah Tianzhen, kali ini Lindong pun mengatakan, Tianzhen, di medan perang kuno ini banyak orang-orang yang sangat kuat. Aku tidak peduli jika kamu memiliki julukan sebagai penguasa wilayah barat laut. Tapi di tempat ini, kamu benar-benar tidak boleh menyombongkan diri. Karena jika tidak, mungkin saja kamu akan menabrak sebuah besi yang sangat keras. Ucapan dari Lindong itu seketika membuat Tianzhen menjadi sangat terkejut. Dan setelah mengatakan hal itu, kini Lindong pun melangkah maju. Dan pada akhirnya, dengan cepat Lindong melesat ke arah pil samsara. Dia pun mengulurkan tangannya dan sudah mengaktifkan energi pelindung di dalam tubuhnya. Sambil akan meraih pil samsara itu, Xiaodo di dalam tubuh Lindong pada saat ini mengatakan, Lindong, kamu jangan ragu untuk mengambil pil samsara. Karena pada saat ini, aku telah memiliki cara untuk menghadapi kekuatan dari cincin kehidupan dan kematian. Seketika Lindong benar-benar mengulurkan tangannya untuk segera mengambil pil samsara yang pada saat ini dilindungi oleh cincin kehidupan dan kematian. Xiaodo yang berada di dalam tubuh Lindong, tatapan matanya pun sangat tajam. Karena dirinya sudah sangat percaya diri bahwa dia mampu menghadapi kekuatan dari cincin kehidupan dan juga kematian yang bisa membuat nyawa seorang nirwana melayang begitu saja ketika berhadapan dengan cincin kehidupan dan juga kematian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah Xiaodio telah memiliki cara untuk menghadapi cincin kehidupan dan kematian? Karena jika salah langkah sedikit, maka nyawa Lindong akan menjadi taruhannya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.